Bayi udah mulai gerak. Nah, nanti kita harus checklist seperti ini. Seperti ini. Assalamualaikum semua. Jangan lupa subscribe di Firas Hashim. Assalamualaikum, hai semuanya. Ketemu lagi sama Emma di channel Firas Hashim. Hai, apa kabar? Dimanapun kalian berada, Emma doakan semoga baik-baik aja dan sehat walafiat, amin. Di video kali ini Emma mau cerita atau sharing proses dari mulai mengandung hingga melahirkan di Malaysia. Ini berdasarkan pengalaman Emma sendiri. Setelah Emma tahu kalau Emma itu mengandung, Emma pergi ke klinik kerajaan yang ada di dekat rumah. Nah, jadi teman-teman kalau mau ke klinik kerajaan, mau buka buku, itu tuh harus membawa paspor dan juga sijil nikah. Bukan buku nikah yang dari Indonesia ya, tapi sijil nikah yang dikeluarkan oleh pejabat agama yang ada di Malaysia. Nah, nanti dibawa, terus nanti itu tuh kalau kita mau buka buku diusahakan datang awal ya, datang pagi. Setelah kita dapat nomor giliran kita, nanti kita buka buku pink. Nanti di dalam buku ini tuh kita ngisi detail semua ya, nama, nomor IC suami, nomor paspor, terus alamat rumah, nomor handphone dan lain-lain. Nah, terus di situ juga nanti akan ditanya kapan mulai datang M dan kapan terakhir habis M. Karena itu tuh nanti akan dihitung dari terakhir dan juga awal datang M. Jadi nurse-nya bilang Emma harus pergi ke klinik swasta untuk di-scan, untuk dipastikan usia kandungannya berapa. Akhirnya Emma pergi ke klinik swasta, di-scan, ternyata Emma sudah 2 bulan. Nah, untuk bulan berikutnya, nanti di dalam buku pink itu ada tanggal untuk check up bulan seterusnya. Nah, itu tuh kalau dari usia awal sampai ke usia 7 bulan, itu tuh check up-nya 1 bulan sekali. Nah, nanti kalau setelah masuk 8 bulan, itu datang check up 2 minggu sekali. Masuk lagi ke 9 bulan, itu check up-nya 1 minggu sekali. Proses check up-nya, setiap kali kita datang itu kita akan dicek air kencing, sama ada air kencingnya itu bersih atau kotor. Terus nanti akan dicek berat badan, naik atau turun, nah seperti itu. Setelah itu kita akan diambil darah dari jari. Nah, itu tuh mungkin fungsinya untuk ngecek kita ini ada kencing manis atau enggak. Nah, seperti itu. Setelah itu nanti kalau usianya udah semakin besar akan di-scan ya. Tapi kalau untuk kalau nggak salah dari usia kandungan 4 sampai ke 7 kayaknya itu belum ketemu dokter lagi, cuma ketemu nurse aja. Itu dicek seperti itu aja, seperti biasa. Nah, nanti baru ada appointment dengan dokter, di-scan ya. Bayi udah mulai gerak. Nah, nanti kita harus checklist seperti ini. Seperti ini. Jadi kita harus checklist setiap kali bayi kita bergerak. Misalnya satu hari itu gerakannya di sini ada 10 gerakan. Jadi setiap kali bayi kita bergerak, kita harus isi buku ini, harus checklist pukul berapa dia bergerak. Mulai dari 9 pagi sampai ke 9 malam ya, terhitungnya. Jadi tujuannya supaya nanti kita tahu bayi di dalam perut kita itu aktif atau enggak. Kalau misalkan dia bergeraknya biasanya lebih dari 20 kali, tiba-tiba cuma bergerak 5 kali, berarti itu ada masalah dan itu tuh harus di-refer ke dokter. Nah, seperti itu. Tapi ini harus di-checklist semua ya. Kalau nanti nggak di-checklist, nanti nurse-nya marah. Dan ini juga bukan itu aja, karena ini memang demi kebaikan kita juga dan juga kebaikan
bayi yang dalam kandungan kita. Nah, seperti itu. Sampailah usia 9 bulan, sampai harinya Emma mau bersalin. Itu tuh waktu itu lagi di tempat kerja, karena Emma nggak ngambil cuti bersalin lagi ya waktu itu. Bener-bener sampai mau bersalin memang di tempat kerja itu udah kerasa, kontraksinya udah kerasa. Itu tuh pukul 12 siang ya. Pukul 1 Emma pergi ke hospital kerajaan yang ada di dekat rumah. Nah, setelah kita sampai ke hospital, suami Emma daftar. Itu tuh jangan lupa, itu juga penting, harus bawa buku nikah, paspor, dan juga buku pink ini nih, wajib dibawa, jangan sampai tertinggal ya. Dan perlengkapan yang lainnya, perlengkapan bayi, perlengkapan kita yang penting-penting, hospital bag ya kayak gitu-gitu, itu tuh jangan sampai ketinggalan. Udah daftar semua, nanti Emma masuk ke ruangan tunggu. Nah, di ruangan tunggu ini nanti kita dikasih baju, tukar baju rumah sakit ya, baju hospital. Terus nanti barang perhiasan kita itu tuh disuruh buka semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Walau sekecil apapun harus dibuka, karena nanti pihak rumah sakit atau hospital tidak akan bertanggung jawab sekiranya kehilangan atau kerusakan. Karena kan waktu kita mau bersalin itu tuh kan kita nggak sadar kadang-kadang ya, karena saking sakitnya boro-boro ingat semua itu kan. Jadi mereka menyarankan untuk membuka semua barang-barang perhiasan. Nah, setelah itu dicek pembukaan berapa. Waktu itu baru pembukaan 3. Terus nanti dikasih obat untuk BAB secara paksa ya. Itu tujuannya supaya nanti waktu kita meneran tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu. Setelah dikasih obat untuk BAB dan udah dicek pembukaan berapa, kita istirahat di ruangan menunggu. Nah, waktu itu tuh Masya Allah banget contractionnya, ya Allah, hanya Allah aja yang tahu ya. Luar biasa perjuangan seorang ibu. Waktu itu baru kita tahu ya, oh ternyata begini sakitnya melahirkan, begini perjuangan ibu kita. Jadi teman-teman, kalau yang masih ada orang tua, tolong selagi mereka ada, kita bahagiakanlah mereka. Jom kawan-kawan di subscribe ya. Setelah masuk ke ruangan labor room, nanti kita akan dipasang beberapa peralatan untuk mengecek jantungnya baby. Dari situ nanti ada nurse dan juga dokter yang menghandle kita, gimana caranya untuk push. Terus nanti akan ditanya soalan-soalan. Waktu itu udah kita lagi sakit, menahan sakit, tapi mereka akan banyak banget nanya soalan. Itu tujuannya supaya mereka mau ngecek kita ini masih sadar atau sudah nggak mampu gitu ya menahan kesakitan contraction. Dan alhamdulillah Emma waktu itu masih mampu lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari nurse dan juga dokternya. Emma masuk ke labor room itu sekitar pukul 2 kalau nggak salah. Pukul 4 alhamdulillah sudah bersalin. Nanti sebelum kita bersalin di detik-detik terakhir ya, nggak lama sih, sekitar berapa menit udah mau bersalin, itu baru suami dipanggil masuk ke dalam. Setelah itu nanti kalau udah keluar babynya, nanti dikasih waktu di ruangan labor room lebih kurang 1 jam kalau nggak salah ya, karena ini udah 10 tahun yang lalu. Terus nanti suami azankan anak kita, terus nanti akan dikasih air dan juga snack gitu supaya mengembalikan tenaga-tenaga kita yang sudah terbuang waktu meneran atau waktu melahirkan. Nah, setelah itu baru nanti kita masuk ke ruangan istirahat.
Nah, waktu itu Emma dapat satu kamar isinya 3 orang. Alhamdulillah sih, fasilitasnya lengkap ya. Kamar mandi juga ada di dalam, terus apalagi ada AC, itu malahan dingin banget, ada kipas. Jadi nanti kalau teman-teman itu kalau mau bersalin harus bawa sweater kali, soalnya memang dingin banget. Emma menginap di sana selama 2 hari. Nanti kalau baby udah berak, udah kencing, itu tuh udah bisa pulang. Nah, selama Emma menginap di sana 2 hari, itu tuh biayanya yaitu untuk kelas 1 3 orang ya, satu kamar itu Rp60 atau dalam rupiah lebih kurang sekitar Rp200.000. Dan kalau yang tadi di klinik di klinik kerajaan itu tuh bener-bener gratis tanpa dipungut biaya walau 1 sen pun, walau sepeser pun nggak ada, memang gratis. Tapi kalau untuk bersalin itu tuh Rp60. Jangan lupa subscribe di channel Firas Hasyir. Bye bye. Terima kasih.